Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruh peserta yang ada di ruang Zoom dan di live streaming YouTube. Nah, selamat datang di acara Talkshow Perjalanan Menjadi Pustakawan Berprestasi, Peluang, Tantangan, dan Keberhasilan. Nah, dan sedikit informasi teman-teman, kita sekarang lagi live-nya di ruang American Corner yang ada di Perpustakaan UMY. Oke, nggak perlu lama-lama nih. Ini kan kita ada dua narasumber yang sudah ada di flyer, yaitu ada Mbak Arda Putri Winata. Sehat Mbak? Mic-nya dong. Alhamdulillah sehat Mas Erik. Iya. Dan Mbak Novi Diana Fauzi. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini teman-teman kita akan sharing-sharing terkait dengan gimana caranya menjadi pustakawan berprestasi. Dan sedikit informasi, kalau Mbak Arda ini pernah menjadi pustakawan berprestasi di tahun 2019 ya. Dan Mbak Novi, ya. Dan Mbak Novi menjadi pustakawan berprestasi di tahun 2003 barusan. 2023 ya Allah, maaf kecepit gitu. Nah, mungkin ini dulu ya, saya perkenalkan dulu dari nanti Mbak Arda nanti juga menceritakan bagaimana prosesnya dari awal sampai dinobatkan menjadi pustakaan berprestasi tingkat nasional. Tapi sedikit informasi, ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini. Buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan acara hari ini, nanti bisa ditanyakan via Slido, nanti akan kita share linknya di room chat gitu ya. Lalu untuk Mbak Arda nih, Mbak Arda Putri Winata, pernah selain menjadi pustakaan berprestasi di tahun 2019, Mbak Arda juga pernah juara satu di Pustakaan Berprestasi Tingkat Kopertis Wilayah 5 DIY tahun 2017. Lalu ada juga di tahun 2018 menjadi Pustakaan Berprestasi FPPTI DIY. Lalu ada juga di tahun yang sama itu menjadi IALA ya, sama lebih ke pustakawan juga ya Mbak ya. Lalu di 2019, nah ini yang Pustakaan Berprestasi tingkat daerah di DPAD DIY tahun 2019, lalu di tingkat nasional Pustakaan Berprestasi di tahun 2019. Dan yang terakhir nih, nah, yang terakhir, mau disebutkan nggak ini? Oh, sebutin, oke. Menjadi juara satu lomba tim cerdas cermat perpustakaan 2023. Mantap kali ya. Jadi ini ternyata track recordnya Mbak Arda itu nggak cuma di tahun 2019, tapi sebelum-sebelumnya dan setelahnya itu ada teman-teman. Jadi ada proses-proses yang pernah dilalui sama Mbak Arda gitu. Oke, Mbak Arda mungkin bisa menceritakan ya perjalanannya dulu di tahun 2019 ya. Karena sedikit informasi dulu kalau di Mbak Arda kan 2019 itu kan prosesnya agak berbeda dengan Mbak Novi ya, yang dulu lewat apa? Lewat DEPAD dulu baru ke Perpusnas. Kalau Mbak Novi langsung ya pakai portofolio kan saya ya. Gitu. Monggo silakan 10 menit kami. Baik, terima kasih Mas Erik. Dan bertemu kembali Bapak Ibu ya yang join via Zoom maupun yang di YouTube. Jadi di tahun sebenarnya sudah agak lama ya 2019 itu nggak terasa sudah berlangsung sekian tahun gitu. 4 tahun ya sudah 4 tahun. Nah di 2019 itu saya terakhir sebelum COVID. Iya, Jadi ya betul. tahun 2019 di akhir, jadi seleksi itu dilakukannya di bulan Agustus begitu ya. Biasanya di Agustus itu seleksi untuk nasionalnya. Kemudian sebelumnya itu ada seleksi dia dari Dinas Perpustakaan dan Arsip biasanya di provinsi-provinsi. Sebelum dikirimkan ke nasional itu ada proses seleksi terlebih dahulu di dinas dengan persyaratan dan ketentuan masing-masing ya. Nah saat itu di dinasnya itu ada beberapa komponen penilaian. Itu terkait dengan kognitif, kemudian juga ada seleksi wawancara, kemudian juga ada tes presentasi.
Gitu. Jadi masing-masing dari kami di seluruh DIY itu karena Perpustakaan Nasional ini yang tahun 2019 itu dari berbagai jenis perpustakaan. Itu tidak hanya perguruan tinggi. Jadi ada yang dari perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan lain sebagainya itu dia ikut semua sehingga saat itu diambilnya 3 besar ya. Iya, Oh ada 5, harapan 5 ya, iya harapan. ada harapan. Kemudian yang juara 1 itulah yang diminta dinas untuk mewakili provinsi maju ke tingkat nasional. Kemudian di tingkat nasional itu kami bertemu dengan perwakilan dari saat itu ada 32 provinsi. Gitu ya. Jadi tidak semua melaksanakan pemilihan di daerahnya gitu ya, satu dan lain hal. Sehingga yang bertemu di nasionalnya itu ada 32 provinsi dari berbagai jenis perpustakaan. Nah, kemudian di sana pun kami juga melalui beberapa tes begitu ya. Ada dia juga sama tes kognitif juga yang tentu saja ada perbedaan gitu ya dari tes kognitif yang di levelnya provinsi dengan yang di levelnya nasional itu berbeda. Kemudian kita juga diminta untuk membuat makalah dalam waktu 1 malam begitu ya. Mantap. Jadi ada topiknya, Ya. pagi diberi tahu untuk topiknya tertentu, kemudian semalam itu kita membuat makalahnya. Di samping itu kita juga menjalani tes wawancara. Gitu. Jadi memang banyak kali selain portofolio ya, jadi ada di awal sekali itu kita dilihat dari administrasinya memenuhi persyaratan-persyaratan yang sedemikian banyak, nah, kemudian baru bisa mengikuti tes selanjutnya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang agak komponen penilaian di provinsi dengan di nasional itu agak sama. Jadi ada kognitifnya, ada dia wawancaranya dan juga ada presentasinya itu sama. Itu Sama cuman, ya. ya, cuman topiknya saja yang berbeda. Oh, itu random ya? Maksudnya Ya, topik yang mau dipresentasikan buat makalah itu random atau? kalau yang dia di dinas, dia sudah dikasih tahu kan di pedoman itu dia Ya. sudah sampaikan. Jadi agak lebih lama gitu waktunya untuk mempersiapkan makalahnya. Kemudian untuk yang nasionalnya, dia hanya semalam itu tadi. Jadi pagi diberitahu topik besarnya apa, kemudian semalaman kita harus mengerjakan makalah dari perspektif pustakawan masing-masing jenis perpustakaan tadi. Jadi itu berapa hari tuh Mbak dulu pas Kurang 2019? lebih kalau yang di perpusnasnya itu kalau ini gimana sih bahasanya ya? Kira-kira deh dulu pas acara di ya. kan kalau di BPAD kalau nggak salah 2 hari kan? 2 hari ya, 2 Nah, hari. Kalau yang di perpusnasnya itu dia 4 hari. Jadi 4 kayak di karantina ya? Oh ya, jadi semi karantina kayak. 4 hari itu berat begitu ya. Di samping kita sebenarnya kalau menikmati ketemu dengan banyak pustakawan-pustakawan terbaik sebenarnya dari provinsi-provinsi dan berlatar belakang jenis perpustakaan yang berbeda itu kalau kita bisa menikmati itu seru-seru aja gitu 4 hari. Bisa bilang seru sekarang. Iya. Dulu tegang ya. Kalau dulu ya sama gitu, cemas. Iya, dulu tegang kan. Besok presentasinya gimana ini, buat makalahnya apa, terus pasti banyak tekanan lah karena kan pesertanya banyak. Pertama ada 32 dari masing-masing daerah itu dan orangnya udah terpilih. Wow, dasarnya luar biasa nih kayak pustakawan Got Talent. Alhamdulillah, tapi semuanya bisa dilalui dengan lancar. Gitu. Alhamdulillah, dan akhirnya Mbak Ada menjadi Pustakaan Berprestasi tahun 2019. Oke, terima kasih Mbak Ada atas ceritanya. Mas Admin mau disetel itu enggak? Atau nanti aja? Oh, langsung ke Mbak Novi dulu aja ya. Oke. Terima kasih Mbak Ada. Nanti kita lanjut lagi karena ini banyak pertanyaan dari yang teman-teman yang sudah mendaftar di Google Form itu kemarin ada sekitar 400 orang tak saring. Wow, itu nyaringnya susahnya minta ampun gitu ya.
Oke, kita lanjut ke Mbak Novi ini. Mbak Novi ini sudah kemarin belum lama ini masih anget-angetnya ini menjadi pustakaan berprestasi di tahun 2023. Nah, dan ini versinya agak berbeda punya Mbak Novi. Nah, boleh Mbak Novi menceritakan nih. Iya saya jelaskan dulu ya. Mohon maaf, kok saya lupa. Mohon maaf ini hostnya masih makan. Jadi Kayaknya Mas ya. Erik ini besok mau ini sudah grogi dari sekarang mau daftar pustakaan berprestasi 2024 ya. Sudah langsung grogi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, sedikit informasi buat teman-teman. Jadi sebelum Mbak Novi mendapatkan predikat sebagai pustakaan berprestasi di tahun 2023, Mbak Novi sebelumnya juga pernah menjuarai menjadi pustakaan berprestasi juara 2 ya, Kopertis wilayah 5 tingkat DIY di tahun 2016. Lalu juara harapan 2 pustakaan berprestasi tingkat provinsi DIY tahun 2018. Dan di tahun yang sama menjadi pustakaan berprestasi 1 juara 1 di Kopertis wilayah 5 DIY. Dan yang terakhir itu menjadi pustakaan berprestasi di Kemenristek Dikti. Oh ini ada 2 tahun ya. Di tahun finalis ya, di tahun 2016 dan 2018. Jadi sama juga. Jadi Mbak Arda sebelumnya sebelum menjadi pustakaan berprestasi di 2019 juga punya track record. Sebelumnya itu prosesnya seperti apa, Mbak Novi pun sama. Nah, jadi mungkin ini bisa kita ambil bahwa kalau kita mau jadi pustakaan berprestasi itu juga perlu ikut baru juara gitu ya. Kira-kira gitu ya Mbak Novi ya. Iya, Mbak Novi monggo. Ya, boleh, terima kasih Mas Erik. Teman-teman, kalau tadi Mbak Arda di dalam kamusnya Mbak Arda itu nggak ada juara 2 ya. Semuanya dari awal juara 1 terus gitu ya. Iya. Nah di tempat saya itu ada juara 2, ada juara harapan gitu-gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan tahapan kita itu berbeda masing-masing orang. Jadi mungkin ada yang nggak pakai pernah melalui tahapan tadi Mas Erik tiba-tiba terus langsung masuk ke nasional juara 1 juga ada gitu ya. Juga, ya. Jadi udah nabung duluan mungkin ya ilmunya. Nah, jadi seperti yang disampaikan Mas Erik tadi, teman-teman, bahwa kalau yang tahun 2023 ini pustakaan berprestasinya memang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena based on portfolio. Iya. Jadi di Puspres 2023 ini saya coba buka ya. Jadi ini bukan perwakilan provinsi. Kalau yang Mbak Arda tadi perwakilan provinsi tahun sebelumnya, nah ini enggak. Jadi kita memang di 2023 ini based on portfolio, artinya kita mengupload. Jadi siapapun boleh daftar. Bahkan kemudian tidak juga harus per satu universitas ngirim 1 saja gitu, enggak. Boleh ngirim 2, boleh ngirim 3 gitu ya. Beberapa itu. Jadi ada 391 orang yang mendaftar di Puspres 2023 ini. Kemudian dari portofolionya disaring menjadi 15 orang untuk masuk ke nasional. Wow. Ya, jadi ada 15 orang yang masuk nasional. Kemudian dari sana tidak ada tes yang seperti Mbak Arda tadi. Tes apa namanya Mbak Arda? Kognitif ya. Itu tidak ada tes kognitif. Kami tesnya adalah presentasi dan juga wawancara. Tapi apa yang kita presentasikan gitu itu sama. Jadi kita dikasih topiknya, ada 5 topik yang kita tidak bisa milih juga. Kemudian kayak arisan gitu ya di Kopyo. Kemudian kita dapatkan topiknya saat itu jam 4 sore kalau ini. Kemudian harus dikumpulkan juga bukan dalam bentuk makalah tapi sudah langsung PowerPoint. Maksimal jam 4 pagi. Untuk kita presentasikan di jam 8 paginya, hari berikutnya gitu ya. Temanya kita juga baru tahu saat itu juga gitu, apa yang mau kita ini. Jadi kalau pas kita tahu temanya, mungkin kita lebih lancar. Kalau kurang tahu mungkin jadinya agak lebih lama gitu ya. Makanya harus segera baca-baca jurnal dan lain sebagainya untuk bikin PowerPoint tadi. Kemudian hari berikutnya kita wawancara gitu ya. Jadi ketika portofolio apa aja sih yang ini kan ya yang dimasukkan gitu ya. Saya takut lupa ini teman-teman saya ini ya, saya apa namanya? Saya catat gitu ya. Jadi ada rekomendasi dari pimpinan langsung Mas. Kemudian setelah itu juga ada direkomendasikan oleh DPAD masing-masing provinsi. Kemudian mempunyai penilaian kinerja baik. Kalau swasta itu berarti ada SKP-nya gitu ya.
Kemudian ada ijazah, diklat, gitu-gitu ya, sertifikat, BIMTEK, gitu. sertifikasi, kemudian sudah menjadi narasumber di mana saja, gitu-gitu dituliskan, kemudian karya tulisnya apa saja. Ya, terus kemudian kalau yang non akademik, kita ini berorganisasi di mana saja, gitu. Ya, kemudian prestasi-prestasi tadi yang disampaikan Mas Erik itu ini menjadi salah satu track recordnya itu ya. Record, dan inovasi yang sudah kita lakukan itu apa saja. Dan portofolio ini selama 5 tahun. Jadi kita kumpulkan portofolio kita 5 tahun terakhir untuk kita upload di dalam laman Puspres, kemudian dari situlah yang dinilai. Ya, jadi jurinya ada 5 saat itu dan alhamdulillah wawancara. Kalau presentasinya itu modelnya juga kopioan Mas Erik. Jadi kita udah yang presentasi duluan gitu ya, sudah selesai presentasi terus ambil kopioan. Habis itu yang kedua jatahnya siapa nih? Nggak ada yang ngerti nih. Habis itu jatah kedua baru. Kemudian jatah ketiga gitu ya, akan dibuka oleh yang presentasi kedua. Jatah keempat gitu-gitu. Jadi kita harus menunggu di dalam ruangan itu, mendengarkan teman-teman mempresentasikan, karena dari situ kita juga akhirnya belajar gitu ya, mempelajari bagaimana mungkin kita punya strategi baru nih, atau kita melihat orang bisa mempresentasikan itu dengan baik, kemudian kita bisa mengambil ilmunya. Itu sih. Kalau wawancara itu juga kita masuk dalam satu ruangan khusus begitu ya, diwawancara oleh 5 dewan juri gitu terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah ada di dalam portofolionya. Yang pernah dilakukan itu ya? Iya, betul. Jadi penuh kejutan ya kalau dilihat dari ceritanya dari Mbak Ada dan Mbak Novi itu isinya itu arisannya itu ada uangnya enggak itu ya? Kok isinya arisan semua ini, kopioan semua ini. Dan kita kadang-kadang ini ya, kalau yang kemarin itu kita pengen nih tema keberapa gitu ya, sambil berdoa ternyata nggak dapet tema yang itu, ya akhirnya harus semalam itulah kita belajar gitu ya. Alhamdulillah jam 2:30 pagi tuh selesai upload gitu ya. Ada yang jam 1 sudah selesai upload, ada yang jam 12 selesai upload, kok saya 2:30 ya baru selesai upload. Yang penting sebelum jam 4, karena kalau sudah lewat jam 4 terdiskualifikasi. Itu repotnya kalau yang ketiduran terus bangunnya jam 5 nggak bisa. Ya sudah, nggak usah, nggak presentasi, pulang aja langsung gitu ya, karena langsung terdiskualifikasi. Aduh, oke, mantap. Oh, berarti peserta tadi kan di Mbak Novi kan ada 15 orang, di Mbak Ada ada 32 orang. Itu kan dengan latar belakang yang berbeda-beda, kalau dengan mungkin secara umur juga beda-beda ya itu ya. Ada yang muda, ada yang sama yang udah agak mau pensiun gitu ya. Kalau di bagian saya 2023 karena nggak ada batasan umur. Kalau di tempat Arda mungkin ada. Di tempatnya ada batasannya? Ada batasan masa kerja ya, lebih tepatnya masa kerjanya. Minimal masa kerjanya itu sudah ditentukan. Tapi saat di sana memang yang junior ya kalau kita bilangnya itu ada 2 orang. Yang lainnya memang luar biasa, senior 3, inovasinya pun sudah banyak. Iya, pengalamannya udah jauh ya. Wah, mantap. Dan Mbak Ada termasuk junior itu. Dan itu jadi tantangan tersendiri karena bagi kita yang misalkan pengalamannya mungkin masih katakanlah 5 tahun, 10 tahun dibanding dengan beliau-beliau yang udah sampai 20 tahun itu kan dari segi ilmu sudah banyak, pengalamannya juga sudah banyak, otomatis kan. Tapi plusnya di situ kita bisa belajar banyak dari beliau-beliau itu. Iya. Kan? Ya, waktunya berarti Mas Erik untuk mempersiapkan diri. Hitung saja Mas Erik ini umurnya berapa? 31 tahun, sekarang saya 47 tahun. Jadi Mas Erik punya 16 tahun untuk mempersiapkan gitu ya. Ya jangan sampai 16 tahun lah. 10 tahun bolehlah untuk mempersiapkan diri. 5 tahun lah ya. Silakan Mas Erik. Ya, siap-siap saya ya kayaknya. Oke. Terima kasih atas paparannya Mbak Ada dan Mbak Novi, ini banyak sekali yang dapat kita serap ya. Jadi teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan kira-kira apa-apa aja yang bisa kita persiapkan dari. Jadi saat kita berusaha menjadi pustakaan berprestasi, kita juga
perlu belajar banyak, membuat inovasi yang sebanyak mungkin, banyakin pengalaman, otomatis secara nggak langsung nanti akan, kalau kita ikut ke lomba, lebih siap lah ya secara mental dan pengetahuannya gitu ya Mbak ya. Gitu. Oke, sedikit ini ada pertanyaan yang sudah saya himpun. Dari teman-teman yang sudah mendaftar via Google Form. Ini ada banyak sekali. Kemarin ada sekitaran 400-an berapa saya filter jadi, kalau Mbak Novi kan tadi dari 300 berapa di filter jadi 15 orang. Nah, ini dari 400 berapa tak filter jadi 13. Beda dikit ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama nih. Monggo mau dijawab dua-duanya, monggo. Ini ada pertanyaan dari, oh maaf lupa namanya nggak tak tulis. Kalau saya dari pemerhati dunia perpustakaan, apakah bisa ikut lomba pustakawan berprestasi? Monggo dijawab. Dari siapa dulu? Monggo dari Mbak Ada atau Mbak Novi ini? Pemerhati Iya, pemerhati. Pemerhati. Kalau kita berbicara persyaratan, itu kan semuanya sudah ditentukan ya dari awal. Nah, kalau di saya itu memang ada klausul bahwa dia adalah seorang pustakawan yang bekerja di perpustakaan. Nah, kalau pemerhati itu apakah dia hanya memberikan perhatian? Aduh. Nah, itu yang kita atau habis harus dikasih melihat. Perhatian langsung ghosting. Kita harus melihat kepada pedoman persyaratannya gitu. Salah satunya memang harus bekerja di perpustakaan. Kemudian juga ada persyaratan minimalnya sudah bekerja itu 3 tahun. Nah, yang begitu-begitu kan administratif ya. Ketika kita tidak masuk dalam persyaratan itu ya tidak bisa melanjutkan proses seleksinya begitu. Nah, yang pemerhati ini mungkin bisa dijelaskan nanti ya, jadi bisa disesuaikan saja pemerhatinya dalam artian apa gitu, karena klausulnya jelas bekerja di perpustakaan. Oke, mungkin bisa jadi beliau bukan ikut ya, mungkin beliau tidak hanya pemerhati, mungkin masuk ke pergerakan literasi atau apa yang di area masyarakat atau komunitas-komunitas yang mungkin secara pekerjaan bukan di bidang perpustakaan, mungkin di luar, entah itu sebagai guru, dosen maupun yang lain. Bukan ada juga. Saya ingatnya pas dulu lomba esai itu kayak gitu. Jadi banyak pemerhati perpustakaan yang ikut lomba esai tersebut. Yang pustakawan itu, aduh, agak miris itu. Nggak banyak. Jadi pas aku masuk di 50 besar, yang masuk pustakawan itu hanya 2 orang. Yang lain itu pemerhati semua, entah itu dosen, entah itu yang punya TBM atau apa segala macam. Ya. Kalau ini mungkin karena judulnya juga pemilihan pustakawan berprestasi ya Mas ya. Artinya ya memang harus pustakawan gitu. Persyaratannya memang itu tadi ada ijazah perpustakaannya juga gitu ya. Kemudian juga ada SK sebagai pustakawan, sudah bekerja di perpustakaan berapa lama itu aja. Ada bahkan persyaratan bahwa kalau di tahun saya sih bukan kepala perpustakaan yang ASN begitu tuh ada gitunya. Jadi ada yang tertulis begitu tuh jelas ada di persyaratannya. Jadi mungkin memang belum ya di lomba-lomba yang lain. Kalau ini lombanya memang khusus pustakawan. Bisa itu di lomba yang lain. Saya yakin juga banyak di luar sana tentang perpustakaan, tidak hanya yang di Perpusnas. Ya mungkin ini bisa jadi masukan buat Perpusnas ya, buat acara yang tidak hanya untuk pustakawan. Banyak ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kayaknya ngomongin minim pengalaman tadi ya. Aduh. Masih yang muda-muda nih. Apakah fresh graduate bisa menjadi pustakawan terbaik dengan minimnya pengalaman? Dan beratkah tantangan yang diperoleh? Ya. Ini ngomongin fresh graduate nih. Mungkin aku dulu antara hari pertama baru kerja atau gimana nih nggak tahu juga. Kalau dilihat dari segala persyaratan, kemudian kan selalu tertulisnya adalah inovasi yang sudah pernah dilakukan. Tentu saja kalau bukannya menghalangi gitu ya, maksudnya ketika sudah memang mempunyai inovasi ya, kenapa tidak gitu ya. Kemudian misalnya fresh graduate di satu universitas nih,
kemudian sudah bekerja di universitas. Kan jelas nih persyaratannya adalah sudah 3 tahun. Iya. Artinya fresh tapi 3 tahun sudah bekerja, artinya dia sudah mengalami membuat inovasi-inovasi. Kalau benar-benar lulus ya belum bisa karena ada persyaratan sudah bekerja di perpustakaan selama minimal 3 tahun. Ya. Jadi itu, dan kalau masih sangat baru mungkin waktunya untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ya. Jadi ada 3 tahun bagi teman-teman yang masuk ke kerja di perpustakaan, fresh graduate, Anda butuh 3 tahun dulu untuk ngumpulin pengalaman, buat inovasi-inovasi. Jadi setelah 3 tahun mau ikut, itu udah ada bekalnya lah ya. Betul. Udah ada bekal untuk ikut lombanya gitu. Lalu ada lagi nih. Wah, ini kayaknya pertanyaan sejuta umat. Dari teman-teman yang ada di Zoom, mungkin banyak yang tanya ini. Apakah ada kiat-kiat khusus untuk menjadi pustakawan berprestasi? Ini saya lihat di Google Form itu mungkin sekitaran berapa juta itu yang tanya itu. Baik, coba ya tadi terkait waktu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi inovasi itu membutuhkan waktu, tapi tidak semata-mata ini soal tentang waktu begitu ya. Ada yang dia baru tapi banyak hal sudah dia lakukan gitu ada. Ada yang dia berbicara waktu sudah hampir pensiun tapi tidak ada karya, itu kan juga banyak gitu ya. Jadi memang kalau saya pribadi gitu ya, tidak ada, kalau kiat khusus itu sebenarnya agak bingung gitu jawabnya, karena memang selama ini apa yang saya lakukan itu benar-benar karena saya menyukai itu gitu, saya menikmati, saya nyaman apa yang saya lakukan, sehingga ketika ada pengumuman pemilihan, kemudian saya melihat persyaratannya dan itu masuk semua gitu, alhamdulillahnya masuk gitu, jadi tidak kemudian saya menyiapkan diri untuk karena di awal ya, karena saya dulu di awal di sini dan sudah ada sebelumnya yang maju dari UMY, sehingga kemudian saya di awal-awal itu tidak mengkhususkan saya menyiapkan diri saya untuk mengikuti kompetisi, tidak. Tapi itu udah menjalani saja gitu ya, apa yang bisa kita lakukan dari itu bentuknya karya tulis, kemudian juga inovasi-inovasi yang bekerja sama dengan banyak pihak, itu sebenarnya dilakukan ya kayak mengalir ya, yang tapi dilakukan gitu ya. Iya, jadi memang buat teman-teman sekarang itu lakukan aja gitu ya, semuanya itu lakukan, karena kadang orang juga gimana ya, kalau mau mengalir juga tidak kemudian tenggelam gitu kan, mengalir kan kita juga harus punya kemampuan itu gitu. Nah, sehingga pada saatnya nanti di portofolio 3 tahun itu kita sudah punya banyak listnya gitu. Nah, kemudian kalau yang soal tadi untuk usia minimal 3 tahun, kemudian itu ada juga portofolio. Jadi semakin lama, bukan berarti kalau kita semakin lama bekerja di perpustakaan semakin banyak, karena ada batasnya juga portofolionya kan. Jadi masa kerjanya ada minimalnya, kemudian juga untuk portofolionya kalau di saya itu 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya, jadi 3 tahun terakhir, sehingga kalau kita nanti berangkatnya, nah inovasi-inovasi yang bagus bisa jadi juga sudah agak usang gitu ya. Ya, padahal semua kan berkembang setiap harinya. Seperti itu sih. Oke. Dari Mbak Novi? Kalau saya misalnya teman-teman mencoba berinovasi gitu ya, itu akan jadi candu Mas Erik. Jadi jadi nanti misalnya teman-teman ya mempunyai satu inovasi yang kemudian berhasil nih, kemudian jadi bagus nih ya, itu tuh terus kemudian tertantang membuat inovasi-inovasi lain gitu. Meskipun kita benar ngalir gitu ya, ngalir tapi juga jangan ke bawah arus tadi. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya kayak creative thinking gitu ya. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu terus diterima dengan baik, itu pasti kita kemudian pengen melakukan lain lagi, pengen melakukan lain lagi. Dan itu benar-benar menjadi modal gitu ya, modal. Meskipun
modalnya Erik nyiapin itu buat apa? Buat lomba. Jangan juga terlalu untuk buat lomba. Iya. Karena takutnya ketika nggak ada lomba kemudian kecewa Iya, gitu ya. kecewa, iya. Tapi Di luar memang melakukan ekspektasi. sesuatu yang terbaik untuk instansi kita gitu ya. Alhamdulillah kalau ada lomba kita punya bekal. Tapi kalaupun misalnya belum waktunya kita yang dikirim lomba, misalnya kemudian nggak bakalan kirim lomba nih, misalnya ada kayak begitu terus tidak berinovasi, artinya memang kurang fight gitu jiwanya, kayak gitu ya. Jadi kalau ngomongin modal portofolio sih begitu. Atau modal-modal yang lain mungkin ya. Jadi kayak misalnya di support pimpinan juga ya. Iya. Jadi kalau di UMY ini teman-teman memang kita sekarang ini terus di kader gitu ya. Jadi setiap tahun sebisa mungkin memang ada SDM yang kita kirimkan gitu, berbekal dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Saya pun belajar dari pengalamannya ada Bu Ella dulu ya sebelum saya, kemudian Mbak Novi juga termasuk. Jadi memang kita siapkan untuk itu ya. Kapan lagi sih kita mengukur kemampuan kita kalau nggak melalui itu? Gitu. Atas lah. Jadi ini bagus tadi kata-katanya Mbak Novi itu. Inovasi itu candu. Waduh. Jadi ingat apa ya Kak? Buku apa ya? Kayaknya ada ya. Pakai kata-kata candu itu. Jadi bisa dikatakan kalau kita buat inovasi itu ya buat aja gitu ya. Nggak usah berpikir bahwa oke, tahun ini aku buat acara besok gitu tahun depan. Takutnya besok nggak ada atau takutnya besok malah entah itu diperbolehkan sama atasan atau tidak. Yang penting buat karena secara nggak langsung itu kan kayak apa ya? Buat otak kita itu terus berpikir kan ya di creative thinking itu. Dari mungkin kalau teman-teman pustakawan yang sudah belajar di kuliah itu kan pernah mengenal yang namanya SWOT ya. Ya, itu bisa. SWOT, SWOT. Itu bisa jadi pedoman. Mungkin tambahan sedikit Mas Erik. Jadi selain inovasi-inovasi tadi, itu kan kita juga harus berpresentasi ya. Kiat nih kalau kita ngomongin kiat tadi. Presentasi itu ya. Presentasi. Sama wawancara juga kayaknya. Iya benar. Karena itu kan banyak jebakan ya. Iya betul. Itu juga satu bukan kiat tapi modal khusus gitu ya yang harus kita siapkan dari awal gitu. Ketika kita nantinya baik itu untuk pusakaan berprestasi ataupun tidak, kemampuan komunikasi, kemampuan presentasi itu penting banget gitu. Jadi untuk teman-teman ya, misalnya sekarang ini gitu ya, biasanya menjadi belum pernah jadi MC gitu ya misalnya, coba deh jadi MC gitu, acara apapun di kampus karena di instansinya gitu ya, karena itu akan melatih kita untuk berpresentasi nantinya gitu ya, pegang mic nggak grogi gitu ya. Nah itu salah satu. Kemudian habis itu jadi moderator gitu ya, jadi host gitu itu tuh menjadi modal yang besar untuk nantinya ketika kita menjadi mempresentasikan gitu ya. Karena meskipun kita biasa gitu, biasa pegang mic, biasa ngomong gitu ya, akan sangat berbeda vibes-nya ketika kita itu di depan dewan juri gitu. Iya, ada tekanan tersendiri ya. Iya, kemudian ditonton pula sama teman-teman yang juga ikut lomba gitu. Itu ada tekanan sendiri yang memang yaitu ujiannya ya. Ujiannya itu ujian mental juga. Apalagi nontonnya dilihat setiap detailnya tuh. Iya, betul. Ngomongnya kayaknya Iya, benar ya. Kalau dari segi wawancara sendiri nih, Mbak. Ini kan kalau dari segi wawancara kan kira-kira dari Mbak Arda dan Mbak Novi itu apa sih yang bisa di-share lah? Karena kan kalau ngomongin wawancara apalagi di lomba itu kan pertanyaan dari juri itu kan tidak semuanya template ke semua peserta kan. Ada yang berbeda, ada mungkin jebakan Batman-nya, macam-macam itu. Mungkin dari segi apa ya, mentalnya, bukan mental health ya. Untuk wawancara. Jadi wawancara itu sangat bergantung dengan jawabannya, itu akan sangat bergantung dengan apa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Jadi ketika teman-teman memang itu membuat kayak misalnya karya tulis gitu ya saat itu, karena
saya dari perguruan tinggi, ada beberapa karya tulis saya di sana yang itu menjadi bahan pertanyaan gitu oleh Dewan Juri. Nah, karya tulis itu teman-teman tidak bisa kemudian dibuat 1-2 hari gitu ya. Cuman Perpusnas aja yang bisa tuh semalam ya. Jadi kalau kita gini, soal menulis ini terutama ya, karena untuk perguruan tinggi itu kan lekat sekali ya menulis, ya pengabdian masyarakat dan sebagainya itu ditanyakan oleh Dewan Juri. Nah, kalau karya tulis memang kita buat itu berdasar persoalan yang sedang terjadi saja begitu. Kadang orang mikir harus nulis tuh yang seperti apa gitu ya kalau perguruan tinggi. Padahal ketika ada persoalan, kemudian kita mencoba mencari celah untuk memberikan solusi melalui karya tulis dengan sedemikian metode penelitiannya itu jadi gitu. Jadi kayak misalnya kemarin yang terakhir itu terkait dengan COVID gitu ya, banyak perpustakaan tutup gitu ya, tapi dari sana sebenarnya muncul peluang untuk dikaji. Bagaimana agar perpustakaan tetap memberikan akses gitu ya kepada pemustakanya yang entah ada di mana saat itu, karena memang secara fisik kan dibatasi. Sehingga jadilah tuh tulisan yang saat itu dimuat di Emerald waktu itu. Jadi yang hal-hal yang kita lakukan sehari-hari bisa jadi kita menemukan permasalahan dan bisa didekati dengan metode penelitian dan itu kita tulis. Gitu. Jadi ketika wawancara itu menjadi bahan yang ditanyakan Dewan Juri, kita bisa mengalir menjawab sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu di samping kita juga harus tahu wawasannya kalau pustakaan itu kan harus lebih luas gitu ya. Jadi wawasannya harus lebih luas, kita harus tahu kayak misalnya asta etika, betul kita tahu ada sekian itu. Tapi kemudian konteksnya seperti apa itu kembali lagi kepada kita sejauh mana sih wawasan kita. Cara implementasinya ya. Iya, interaksinya dengan siapa saja itu kan akan pengaruhi jawaban kita ya. Iya, jadi kalau ngomongin karya tulis itu memang harus peka ya. Kalau ingat ceritanya Andrea Hirata itu pas beliau baru di jalan, itu ceritanya siapa aku lupa. Baru di jalan naik mobil di area Jakarta, beliau lihat bunga kecil gitu. Ya bunga jalanan, bunga jalanan. Terus beliau minta berhenti, sama sopirnya berhenti, beliau di situ buka catatan nulis. Ternyata untuk kelanjutan novelnya gitu. Sepeka itu. Nah, buat kita juga perlu peka ya buat menulis ya. Jadi gitu. Kayaknya wawancara itu bergantung dengan portofolionya kita, Mas. Jadi kayak konfirmasi terhadap portofolio, kemudian ini beneran nih yang kita lakukan sendiri. Jadi gitu. kayak cek ulang ya. Iya betul. Jadi misalnya ya, kalau ditanya yang penting itu apa gitu ya ketika wawancara, pertanyaannya apa dijawab dengan itu. Gitu. Jadi jangan muter-muter dulu misalnya. Jadi kalau menurutmu ini benar atau salah? Iya gitu ya. Kita nggak kemudian harusnya begini-begini. Jadi itu salah. Itu di terakhirnya. Tapi kita itu salah. Karena begini. Nah, itu To the point itu cara menjawab. Kemudian kalau ini saya dengar langsung nih dari salah satu juri ketika kita review terhadap acara gitu ya, The Art of Listening namanya. Jadi bagaimana kita bisa mendengarkan pertanyaan itu dengan benar gitu. Jadi kadang-kadang itu tadi Mas Erik bilang ada jebakannya gitu ya. Itu jebakan atau kita salah menangkap gitu misalnya bisa jadi begitu. Bisa salah tafsirnya. Bisa jadi salah tafsir karena kita kurang dalam the art of listening tadi. Ya, jadi ketika juri bertanya apa, kemudian kita jawabnya kemana gitu ya, itu juga berpengaruh. Kemudian juga misalnya ya, kalau yang kemarin di tempat saya itu memang kemudian ada mejanya gitu ya. Jadi kita duduk sendiri, di depan kita ada 5 juri gitu. Alhamdulillah ada mejanya. Kalau Mbak Arda juga ada meja. Oh enggak ada mejanya ya. Kebayangkan kalau kita grogi gitu ya. Kita begini-begini. Terlihat nggak ya di kamera ya gitu. Nah di tempat saya itu alhamdulillah ada meja gitu ya. Kalau menurut saya meja ini menjadi sangat membantu kita gitu ya. Ketika kemudian kaki kita entah bentuknya seperti apa itu tidak terlihat dari juri karena namanya lomba
Itu kan tetap ya groginya aja Ya, gitu ya. Kemudian cara kita ngomong, kemudian apakah kita kan jadi kayak ada bersandarnya paling tidak misalnya begitu, tapi kan bentuk badan kita itu juga berpengaruh gitu istilahnya ketika kita mau jawab gitu ya. Jadi kalau itu sih yang paling penting kalau menurut saya di art of listening itu ya. Jadi itu akan kemudian dapetin semuanya. Ada sebenarnya clue yang disampaikan oleh juri yang kita harus dapetin nih maksudnya apa gitu. Jadi dari satu kalimat atau dua kalimat itu ada kata kunci penting di situ yang harusnya kita tahu. Oh, kata kuncinya ini nih dari pertanyaannya gitu. Iya. Kemudian selain di art of listening, tentu saja kita harus punya bagaimana sih cara menjawab dengan lebih tepat gitu ya. Itu butuh kemampuan komunikasi, misalnya pertanyaannya kemana, kayak mana kita mau menjawab sambil mikir kan. Karena begitu dikasih pertanyaan kan kita sebenarnya sambil mikir mau ngomong apa nih. Nah, kalau pertanyaannya bisa bilang pas. Kalau bisa kita bilang pas, next gitu kan. Nggak bisa. Dan sering kita itu yang terjadi. Itu nggak ada call a friend atau 50-50 gitu nggak ada ya? Nggak ada. Yang sering terjadi itu begitu orang ngomong gitu ya, misalnya juri belum kasih pertanyaan nih sebenarnya ya, juri baru bercerita. Terus kemudian kita itu tiba-tiba sudah kayaknya merangkai jawaban, padahal nanti pertanyaannya apa gitu, bisa jadi kan? Itu jadi kita cerita gitu. Jadi kayak bagaimana kita kemudian merangkumnya, kemudian bagaimana kita harus menjawab itu penting memang. Jadi itu tadi seperti yang Mbak Arda bilang, bisa jadi pertanyaan itu memang untuk ngetes kemampuan kita, tidak hanya kemampuan pengetahuan saja, tapi kemudian kemampuan kita mengambil keputusan misalnya. Ya, yang kayak gitu itu kan bisa terlihat dari ketika wawancara. Kalau kejadian seperti ini bagaimana? Nah, itu itu sesuatu. Jadi itu memang butuh mengasah soft skill-nya ya. Kayak tadi kan public speaking-nya, terus the art of listening. Waduh, banyak nih. Keren nih. Jadi tidak hanya belajar buat inovasi, tapi juga ngasah soft skill itu juga penting, teman-teman. Gitu. Ini ada pertanyaan yang dari Zoom ya. Dari Zoom apa YouTube, Mas? Dari Zoom. Dari Zoom. Oke. Ini hampir mewakili yang tadi ya. Hampir sedikit sama lah. Tapi ngomongnya faktor apa yang memotivasi Anda sehingga tertarik menjadi pustakawan berprestasi? Apakah pas kayak tadi kan Mbak Ada kan ngomongin buat inovasi, buat karya apa segala macam, ada ada flyer itu atau informasi tersebut langsung ikut aja. Tapi kan nggak mikir, oh aku buat besok, itu enggak ya. Tapi kan spontan kan. Gitu kan. Kalau berbicara soal faktor gitu ya, banyak sekali faktornya. Tapi mungkin bisa kita perjelas bahwa ada faktor dia dari dalam diri sendiri, kemudian juga faktor eksternal. Yang itu sebenarnya saling mendukung gitu ya, berkaitan. Kalau secara internal pribadi masing-masing orang, kalau saya gitu ya pribadi, tadi kan yang ditanya pribadinya. Kalau saya pribadi itu karena ketika kita sudah melakukan 1, 2 dan banyak hal gitu ya, ada kalanya kita harus mengukur gitu ya, sebenarnya sampai di mana sih kemampuan atau karya yang sudah kita buat gitu ya. Walaupun sebenarnya ujian sesungguhnya itu bukan ada pada dewan juri, bukan ada pada saat pemilihan, tapi ujiannya langsung itu dari masyarakat sebenarnya setelahnya gitu ya. Jadi memang motivasi dari dalam diri sendiri itu sudah harus kuat dulu gitu. Bahkan sebelum mengikuti seleksinya gitu. Motivasi kamu buat bekerja sebagai pustakawan tuh apa gitu ya, apa yang bisa kamu berikan gitu. Nah itu dari dalam diri sendiri seperti itu. Kemudian juga itu diperkuat dengan lingkungan sebenarnya ya. Jadi ada faktor kalau kita menanggap ya, jadi kalau pimpinan gitu ya, kalau pimpinan sudah bilang
A gitu, kita ukur diri kita Iya. kira-kira cukup agak maksa-maksa dikit gitu ya. Iya, 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 Nah itu iya. kita coba. Jadi itu salah satu, kalau kita motivasinya hanya dari dalam diri sendiri, kemudian tidak ada paksaan, bisa jadi juga tidak jadi gitu Iya. kan. Jadi ada itu. Kemudian juga support yang luar biasa, sehingga karya yang kita hasilkan itu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Itu tidak lepas dari support pimpinan di dalam hal ini pimpinan perguruan tinggi gitu ya, baik atasan langsung juga pimpinan universitas gitu. Jadi memang saling-saling. Kemudian juga itu tadi, ketika kalau misalnya kita kembali ya, kalau dalam agama kita ya, Iya, iya, iya. kalau di Islam itu kan ada apa namanya, berlomba-lomba dalam kebaikan tuh ya. Iya, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Jadi ya udah itu aja sih gitu. Pedoman hidup sih gak usah terlalu yang gimana-gimana. Pokoknya kita apa yang bisa, yang terbaik kita lakukan saja. Oke. Itu jadi ingat sama B.J. Habibie itu. Kalau saya berpikir, berarti saya hidup. Kalau nggak berpikir, mati. Gitu. Tadi apa sih Mas pertanyaan? Faktor-faktor ya? Faktor-faktor atau Faktor-faktor motivasi? yang memotivasi. Memotivasi gitu ya. Sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya ya, tadi yang disampaikan sebelum-sebelumnya 2016 sampai 2018, honestly ya, jujur saja kalau saya itu lebih kepada faktor paksaan. Jadi karena untuk ikut lombanya ya, untuk ikut lombanya. Saya mungkin bukan termasuk orang yang suka ikut lomba gitu ya. Sebenarnya karena urutan saja, kalau di sini tuh ada urut gitu ya. Diurutin gitu. Diurutin, jadi ini jatahnya siapa, kira-kira yang sudah siap itu sudah dipotret gitu ya. Jadi karena urutan tua di perpustakaan itu saya termasuk urutan kedua gitu ya, secara pustakawannya, jadi antriannya kedua gitu ya. Kemudian setelah itu baru masuk ada antrian ketiga gitu ya. Jadi memang kayak sudah diantri gitu. Jadi memang harus ikut gitu ya. Kalau yang 2023 ini sudah lepas dari antrian gitu. Karena yang tadi saya bilang, kalau ngomongin kalau yang 2023 ini kan bukan perwakilan masing-masing universitas, bukan perwakilan provinsi, tapi kita memang perwakilan sendiri atas gitu. nama pribadi. Iya, begitu. Dan faktor yang memotivasi saya untuk ikut gitu ya di tahun 2023 ini karena ada Belandanya itu. Jadi bukan kemudian ingin ikut lomba untuk menjadi pustakaan berprestasi secara ini gitu ya. Karena memang menurut saya hadiah itu menjadi faktor yang memotivasi juga gitu. Dan ini ada kata-kata Belandanya Mas untuk ikut IFLA. Kalau boleh jujur saya bilang bahwa sebelum-sebelumnya lebih kepada faktor paksaan antrian itu. Tapi boleh loh teman-teman yang memang sekarang di kampus menjadi kepala perpustakaan, faktor paksaan itu juga penting gitu. Bahwa harus diurutkan. Karena dengan mengurutkan itu kemudian teman-teman pustakawan itu akan bersiap diri, kemudian melihat bahwa oh dulunya begini gitu ya. Tapi juga jangan kemudian wah itu Arda sudah juara nih, saya juga harus jadi juara satu dengan motivasi yang seperti itu. Ya mungkin beda-beda sih ya. Masih orang berbeda. Saya sih bahwa saya punya prinsip hidup ya. I have a competition with no one gitu. Jadi pokoknya saya cuma mau ke diri saya sendiri gitu. Jadi kalau sekali lagi kembali ke itu motivasi bisa jadi adalah motivasi untuk itu tadi. Melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri. Kemudian hadiahnya apa ya? Itu juga penting betul. Jadi motivasinya, faktor yang memotivasi itu masing-masing orang mungkin beda ya, Dek. Beda-beda. Jadi itu bisa jadi faktor juga, kayak pimpinan minta si bawahannya, kalau bisa tahun besok kamu berangkat. Sekarang siap-siap. Iya. Tapi juga nggak cuma bilang kamu besok berangkat, kamu urutanmu besok. Tapi terus harus usaha sendiri juga enggak. Jadi kita harus ada support dari teman-teman, support dari pimpinan tetap harus. Support sistem itu penting banget ya. Untuk naik ke atas. Ya ibaratnya kayak itu kan sebuah, secara nggak langsung, secara nama itu kan atas nama pribadi, tapi kan kita butuh tim. Ya kan. Kalau orang naik
atas nama pribadi tapi timnya nggak ada yang support ya agak susah juga gitu. Karena inovasi yang dilakukan itu juga tidak mungkin dikerjakan sendiri kan Iya, Mas pasti pakai sebenarnya. tim. Pasti dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Mungkin kita otaknya mungkin. Cuma Iya. ketika program itu menjadi bagus itu kan pasti kita juga support tim. Gitu. Iya. Ya kayak kalau yang semalam lagi nonton Argentina Indonesia itu kan pelatih nggak bakal bisa buat Argentina menang kalau nggak ada pemainnya gitu. Nggak bisa. Iya nggak? Betul kan? Scaloni itu nggak bisa menangin Indonesia 2-0 kalau nggak ada pemainnya. Nah, pemainnya nggak main, iya siapa yang ngegulin? Gampang ya. Oke. Ini yang dari Zoom juga. Ini ada pertanyaan dari YAD. Trik mempertahankan setelah menjadi pustakawan berprestasi. Wah, ini ada triknya itu apa ya? Ini maksudnya trik sulap atau trik apa ini? Ini yang terkait tadi ya, bahwa ujian sebenarnya itu tidak hanya pada malam itu saja, tapi ada di masyarakat. Jujur setelah ada penghargaan itu ya, masyarakat itu kan pasti memiliki ekspektasi yang tinggi gitu ya. Betul. Padahal kalau bisa dibilang apa yang terjadi di malam itu tidak kemudian bisa mewakili apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu ya. Sementara tuntutan dari masyarakat itu begitu tinggi gitu ya. Dan lagi terlebih kalau kita ada salah saja gitu ya. Jadi nanti jatuhnya tuh kayak peluang-peluang untuk julid tuh makin besar. Oke. Alhamdulillah sih di circle-circle sejauh ini semuanya bagus gitu ya, feedbacknya juga bagus, mendukung. Walaupun ada kita namanya manusia ya, satu dua hal salah itu biasa, tapi pentingnya evaluasi kan di situ. Nah kemudian untuk yang tadi pertanyaan tadi setelah seleksi itu gitu ya, setelah acara penghargaan itu ya memang ini kembali kepada motivasinya. Kalau motivasi Anda hanya untuk memenangkan kejuaraan, begitu selesai hidup. Ya, tapi ketika kita bekerja, berkarya itu murni dari dalam diri, kemudian juga dalam rangka mengabdi kepada masyarakat, memberikan sedikit kontribusi dalam sebuah persoalan gitu, itu akan tetap seperti itu gitu. Bahkan belum selesai aja PR-nya udah banyak bisa jadi gitu ya. Jadi memang itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, tidak semata-mata untuk memenangkan sebuah penghargaan. Nah, kemudian satu dan yang lain itu orang-orang itu bisa mempunyai masa yang berbeda gitu ya. Jadi kalau setelah ini jangan bayangin gini, di jalan tol aja yang bebas hambatan itu ada rest area kan. Iya, nah, betul. Itu yang bebas hambatan saja ada waktu untuk kita belajar, introspeksi diri, kemudian kita hanya akan melanjutkan kalau kita merasa kita siap. Kalau kita terlalu lama berhenti di rest area, nggak sampai-sampai ke tujuannya. Tapi kalau kita terlalu terburu-buru, satu dan lain hal mungkin bisa terjadi di jalan tol itu. Nah itu yang harus kita juga kalau istilahnya tidak bisa dikarbit ya. Jadi semuanya biar dia matang sesuai usianya gitu. Kamu berkarya sesuai usiamu. Jangan bandingkan kemudian hidup Anda usia lagi agak insecure kalau ngomongin usia. Jadi gini, kadang orang itu membandingkan hidupnya dengan secuil kehidupan orang lain yang dia lihat di sosial media gitu ya. Tanpa tahu di belakangnya kan nggak pernah kita expose ya betapa sulitnya menulis sebuah artikel sampai publish, kemudian betapa sulitnya berkomunikasi dengan masyarakat ketika kita akan menawarkan sebuah solusi di sana itu yang mau tidak mau memang tadi belajar. Dan sekali lagi soal belajar ini bukan soal lama atau tidaknya gitu ya, tapi semakin sering insya Allah bisa jadi lebih baik hasilnya. Iya betul. Jadi kalau ngomongin belajar tuh nggak cuma dari
ya kuliah, apa yang kita baca, tapi sebenarnya sekitar kita juga kita bisa belajar dari orang-orang sekitar kita atau lingkungan sekitar kita. Dan kalau ngomongin masyarakat itu memang apa ya, banyak banyak yang harus kita pelajari karena setiap masyarakat itu kan latar belakangnya berbeda-beda, cara kemauannya juga berbeda-beda. Jadi gimana caranya kita bermanfaat buat masyarakat. Karena intinya itu ya, kebermanfaatannya itu yang harus kita apa ya, jaga lah dari belajar itu. Oke, mantap sekali Kalau di kata-kata Islam ya, kalau di Iya. agama kita itu kan ada yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kan gitu. Waduh. Ya, betul sih. Bener, bener. Nah, besok udah bukan Mbak ya, Ustadzah. Itu karena udah 4 tahun mungkin ya Mbak Arda ya. Jadi udah teruji bahwa tantangannya setelah sudah 4 tahun itu sudah terlihat gitu ya Mas. Jadi itu saya tadi langsung, oh iya ya ini kan saya masih fresh from the oven gitu ya. Kayaknya baru kemarin gitu ya. Dan memang itu tadi tahu-tahu gitu ya. Tahu-tahu kemudian misalnya diminta untuk apa gitu. Itu menjadi satu langkah baru gitu. Bukan akhir segala sesuatu, malah menjadi satu awal yang membuat kita harus lebih mengembangkan diri lagi gitu ya. Dan memang menjadi tantangan untuk kita, tantangannya setelah ini ya harus mengembangkan diri terus gitu. Karena pasti orang sudah itu tadi, kacamatanya sudah ini Arda pasti bisa. Ini Novi pasti bisa. Karena taunya kita berprestasi nasional loh, pasti ngerti gitu ya. Nah, dari yang orang nanti gini ya, kita sudah nggak bisa lagi nih kadang menjawab tidak gitu ya Mbak Arda ya kayaknya ya. Mbak Arda udah ngalamin 4 tahun ya, saya baru ngalamin 1 bulan. Nah, itu sudah nggak mungkin lagi ngomong enggak gitu. Fresh graduate, fresh. Iya, yang udah nggak bisa gitu kita menjawab tidak gitu. Jadi banyak sekali tantangannya yang saya yakin saya akan banyak belajar dari Mbak Arda nih habis ini next step-nya. Iya, karena kalau ngomongin semakin tinggi itu kan anginnya semakin kencang kan, otomatis harapan orang-orang juga semakin tinggi bagi kita. Betul. Oh, mantap sekali. Jadi harus terus membangun inovasi, membuat inovasi dan belajar. Tapi memang belajar itu nggak ada habisnya ya. Tak akuin itu. Oke, saya ambil dari pertanyaan yang ada di Google Form yang kemarin mendaftar. Ini banyak banget nih Mbak pertanyaannya. Salam. Bagaimana kakak? Bagaimana kakak memanajemen waktu untuk bisa selalu aktif dalam menjalankan kegiatan literasi dan menjalankan beban kerja di perpustakaan? Kira-kira harus menguasai aja. Wah, aja udah. Berarti ini lebih ke manajemen waktunya itu, ini kayaknya saya salah pertanyaan apa ya? Mau dijawab juga nggak? Kira-kira? Iya, mungkin lebih ke manajemen waktunya, mungkin lebih ke apa ya? Kalau konteks perpustakaan berprestasi itu kan kita di pekerjaan ada job desk rutinitas yang mau dijalani, terus kayak publikasi apa segala macam, inovasi yang mau dijalankan, sampai ke persiapan menjadi pustakaan berprestasi. Itu cara memanajemen waktunya itu gimana? Yang pasti support system itu yang paling penting ya kalau menurut saya. Misalnya nih dalam satu keluarga gitu ya, dengan melakukan banyak hal itu mungkin kita mengurangi waktu bersama keluarga gitu. Misalnya kitanya memanajemen waktu dengan sebaik mungkin ya. Cuma kan harus yang di rumah itu juga harus terima bahwa harus ditinggalkan gitu ya. Misalnya kita lagi melakukan pengabdian masyarakat nih di Banjarnegara gitu ya. Banjarnegara itu kan 4 jam dari Jogja ya. Artinya saat itu ketika kita melakukan pelatihannya jam 8 pagi. Otomatis kita berangkat, karena kita kan juga mikir, ntar tinggal anak dan lain sebagainya, jadi nggak mau tinggal anak gitu ya. Berangkatnya pagi-pagi sekali dini hari jam 1 malam, kemudian pulang jam berapa ya? Jam 9 malam ya saat itu ya. Itu, karena saat survei kita berangkat jam 7 pagi, pulangnya udah jam 11 malam. Nah,
kalau kita berbicara tentang manajemen waktu, gitu ya, ini kita mencoba mengatur agar yang di rumah juga tidak keteteran, tapi pekerjaan juga berjalan. Yang di kantor pun juga tidak ditinggalkan terlalu lama, gitu. Jadi kita harus komit gitu ya, bahwa kita memang pengen melakukan satu pengabdian masyarakat, kok di tempatnya agak jauh, berarti bagaimana caranya agar program itu juga berjalan, tapi pekerjaan kantor yang benar-benar yang di depan meja juga tidak ditinggalkan, yang di rumah juga tidak ditinggalkan terlalu lama, dan semuanya berjalan dengan baik. Pasti ada yang bukan dirugikan ya, dikurangi haknya mungkin ya, porsinya tapi mungkin ya. Oh ya, terutama porsi keluarga kalau yang masalah keluar kota dan lain sebagainya itu ya. Tapi harus ada itu tadi. Yang paling penting menurut saya juga ada pengertian bersama antara kita di keluarga bahwa ketika kita mau melakukan banyak hal, mungkin juga kita akan meninggalkan mereka beberapa waktu. Ya. Jadi kemarin kayak berangkat di Banjarnegara itu kan pas anak-anak tidur melipir ya. Tidur nih, pergi ya. Oke. Mbak Ada mau nambahin? Kalau kita baca manajemen waktu tuh sejujurnya saya juga nggak paham konsepnya gimana, tapi ada banyak literatur yang menyebutkan bahwa manajemen waktu itu ya disiplin, itu salah satu ya, disiplin. Terutama sekarang sudah disiplin belum ke diri kita masing-masing. Kemudian yang paling penting yang saya garis bawahi itu adalah di manajemen waktu ya, itu ada berani memutuskan dan siap menanggung resikonya. Jadi kadang kita tuh kalau kerja tuh misalnya tuh ada program gitu ya, bagaimana kita harus melakukan program itu, kita terlalu banyak berpikir gitu ya, sehingga kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang belum saatnya untuk dipikirkan. Nah, jadi ini penting ketika kamu berani untuk memutuskan sesuatu dan siap menanggung resikonya, itu waktu belajarnya akan lebih cepat. Itu tadi yang saya bilang bahwa tidak berarti belajar itu selalu berkaitan dengan waktu yang lama, tapi bagaimana Anda berani memutuskan sesuatu itu saat itu, kemudian siap menanggung resikonya. Kalau tadi Mak Novi bilang, kita memutuskan untuk pergi jam 1 malam, gitu ya. Nah itu kita sudah siap resikonya seperti apa, planningnya seperti apa gitu. Kalau kita tunda-tunda, nanti begini, nanti begitu, nanti ada yang julid. Nah itu nggak selesai-selesai. Nggak gitu. berangkat-berangkat Iya, itu. Akhirnya memang waktunya akan lebih lama sia-sia. Gitu. Jadi siap memutuskan sesuatu dan berani menanggung resikonya, itu juga penting dalam manajemen waktu. Jadi kalau udah ada keputusan ya Bismillah aja ya. Ya, terutama untuk hal-hal baru yang karena baru pasti pertama kali ya. Ada rasa takut, tidak nyaman di sana sini, kemudian ada rasa khawatir setelah itu terjadi seperti apa, tapi mungkin kita lebih baik gini deh, yang diwajibkan sekali lagi di agama kita, yang wah ini Ustazah Arda, yang diwajibkan itu kan ikhtiarnya gitu ya. Betul. Kita terlalu cemas, kita nggak percaya diri karena kita memikirkan apa yang menjadi urusan Tuhan, gitu. Jadi kewajiban kita ya usaha sebaik mungkin, berikan yang paling baik dari sisi kita, biarkan Tuhan menakdirkan hasilnya gitu. Perkara nanti hasilnya 1-2 tidak sesuai yang kita harapkan, ya itu waktunya untuk mengevaluasi gitu. Jadi manajemen waktu itu sangat penting dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi gimana sih kita sehari-harinya seperti apa, itu yang kita jalani. Karena kalau ngomongin mempelajari hal baru kayak tadi ya, hal yang baru itu kan memang banyak defensifnya kita sebagai manusia itu kan kadang karena nggak tahu, kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, jadi iya, ada rasa cemas, takut segala macam. Tapi tinggal lakuin aja harusnya. Langsung tes. Waduh, mantap kali. Karena kalau nggak jalan ya kapan kita taunya kan? Itu kan salah satu bentuk validasi kita terhadap sesuatu yang baru. Jadi kalau ngomongin manajemen waktu, jadi seperti itu teman-teman. Kalau ngerasa itu bisa, lakukan aja gitu. Jangan banyak berpikir.
gitu. Ya harus dipikir, Mas. Oh iya, Tetap harus dipikir. iya sih. Maksudnya pikirnya itu bukan yang ke arah. Cuma memang manajemen waktu ini based on masing-masing pengalaman orang ya. Kemudian pertimbangannya juga masing-masing. Kita nggak bisa juga rumusnya Arda dipakai untuk rumus saya, misalnya beda-beda begitu kan. Ada orang yang bisa kemudian ngelembur dalam tanda kutip itu, misalnya saya cuma bisa nulis setelah subuh gitu artinya. Ada ya. Ada. Kemudian dia akan nulis. Ada juga yang saya bisanya begini ini cuma di kantor. Kemudian dia akan itu di kantor. Oh saya nggak bisa nih, harus setelah jam 9. Nah yang gitu-gitu kan beda ya. Manajemen waktu itu tergantung orangnya sendiri-sendiri kan. Kalau betul. Ada yang saya bisanya nulis kalau pas lagi di puncak gunung. Ngeri. Ngeri ya. Aduh. Nulis nih tangannya keder-keder. Aduh ya Allah. Terus ada lagi pertanyaan dari Zoom nih. Wah ini keren. Bagaimana cara membangun? Loh, Mas kok hilang Mas? Mas. Oh. Bagaimana cara membangun support tim ya? Oke. Supporter bola malah. Aduh. Membangun support tim ya. Oke. Ini maksudnya support timnya mungkin lebih ke tadi ya. Tadi sebenarnya sempat dibahas juga pas support timnya pas kita mau berusaha ikut lomba. Sebelum ikut lomba itu kan perlu kita berinovasi, belajar apa segala macam. Tapi tanpa tim yang membantu dalam membuat motivasi juga, membuat inovasi juga itu bakal bisa nggak maksimal. Iya, cara supportnya ya misalnya. Membangunnya itu kayaknya lebih ke membangunnya kita teamwork gitu ya, membangun teamworknya. Jadi ketika kita yang namanya teamwork itu kan tidak kemudian ini kebetulan kan kita kalau di UMY ini orangnya banyak ya Mas. Jadi kalau ngomongin teamwork itu mungkin lebih enak ya karena ada kan yang satu kampus itu multi talenta banget cuma satu orang gitu ya. Jadi multi talenta gitu, apa-apa bisa gitu. Misalnya kemudian yang apa-apa bisa ini sebenarnya bukan waktunya mengeluh, tapi waktunya berbangga diri bahwa kesempatan belajarnya menjadi semakin lebih banyak gitu ya. Kemudian kita menginovasi diri. Kalau itu karena sendirian. Nah, kalau kita yang banyakan gitu ya, ketika membangun sesuatu, misalnya saya ingin mempunyai inovasi A gitu ya. Ketika saya punya ini kayaknya bikin ini nih bagus gitu ya. Kemudian saya akan mencoba melihat teman-teman nih yang bisa saya ajak berlari untuk membangun ini siapa? Yang bisa diajak berjalan siapa? Yang bisa diajak untuk ikut mendorong siapa? Yang hore-hore siapa? Itu kan akan terlihat gitu ya. Jadi kita juga akan melihat bahwa masing-masing teman kita ini punya kemampuan yang mungkin berbeda, tapi punya keunggulan di masing-masing tempat. Nah, kita bagaimana membuat timnya ini kemudian solid mungkin ya, itu sesuaikan dengan masing-masing orang ini memang keahliannya dia di sini. Kemampuannya itu ya. Kelebihannya dia di mana, kemudian kita dukung dia untuk kemudian membuat inovasi terkait itu. Nanti kalau dia sudah dikasih kepercayaan itu gitu ya, insya Allah itu tadi candu tadi ya, ketika sudah dapat nih bisa nih melakukan ini, kemudian dia akan sepertinya ya, kemudian juga akan menggandeng teman-teman, tapi tetap harus ada keterlibatan semua pihak itu ketika kita membuat satu inovasi. Gitu ya. Jadi harus saling support ya. Iya, kalau masalah lomba Pustakaan Berprestasi, saling supportnya itu tadi, misalnya nih Mas Erik kita siapin nih untuk tahun 2026 gitu ya misalnya. Artinya ketika itu 3 tahun lagi. Artinya misalnya kok itu inovasi 3 tahun kayak Arda. Artinya kita coba nih, ada apa ya? Erik deh ketuanya. Ada apa ya? Erik deh ketuanya. Nah, nanti kita akan tempelkan orang-orang lain di sekitarnya Erik untuk nantinya mungkin menjadi bekalnya dia di 2027 gitu. Tapi kami ini akan kemudian yang
mengarahkan gitu, karena kita kan udah nggak mungkin ikut lomba lagi nih sekarang ya. Kita yang akan mengarahkan harusnya seperti apa gitu. Semoga itu dianggap menjadi support, bukan dianggap menjadi tekanan gitu ya. Bukan saya yang ngomong ya. Kalau udah lepas tuh udah enak ya kayaknya ya. Bagi saya yang belum itu kayaknya tapi insya Allah bakal jadi motivasi itu, karena apa ya, kalau saya pribadi memang pengennya itu berbuat sebanyak mungkin biar ada manfaat, karena kayak kalau kita ngerasa kita kerja ya cuman kerja aja nggak ada gunanya, ya ngapain sih ya? Kan butuh ada kan, kalau kita merasa berguna dengan orang lain itu kan secara nggak langsung kita bisa apa ya, seneng, ada kepuasan tersendiri gitu, bermanfaat buat orang lain, banyak yang apa notice ke kita, itu kan ada rasa senangnya tersendiri, walaupun ucapannya cuma terima kasih aja udah bagus nih. Terkait dengan teorinya Abraham Maslow ya. Oh iya. Iya kayak gitu. Oh, itu. Ya. Mungkin ini udah agak banyak kita tanya-tanyanya ya. Mau tebak-tebakan nggak kira-kira? Asal nggak garing nggak apa-apa Mas. Oke, siap. Kita tes ya, tebak-tebakan saya garing atau enggak ya. Tebakannya buat saya berdua atau buat peserta? Kalau yang mau menjawab silakan jawab di room chat nanti biar mas-mas admin yang mencari tahu kira-kira ada yang benar apa enggak. Kalau yang benar insya Allah nggak dapat door prize gitu ya. Nggak ada door prize-nya ya? Nggak ada ya Mas? Ada nggak sih? Oh nggak ada gitu. Mohon maaf, habis stoknya. Gitu. Tebakannya gini ya, ini kan kita ngomongin lomba nih. Lomba apa yang kalau dimakan enak? Ayo. Lomba apa? Kan lomba. Lanjutannya lomba itu apa? Lomba apa yang kalau dimakan enak? Lo bagi-bagi makanan gratis. Waduh. Salah. Udah ya Adit ya. Lomba ladu. Garing kayaknya. Oke, garing. Maksudnya sambal balado, jadi balado. Kayaknya jenis guyonannya beda Mas. Kayaknya jenis goyonan bapak-bapak ya, jadi nggak relate ya sama ibu-ibu. Salah tempat saya, mohon maaf. Oke, masih ada pertanyaan lain Mas? Karya inovasi apa yang sudah? Oke, ini bisa diceritakan mungkin salah satu ya. Jadi saya bacakan karya inovasi apa aja yang sudah Mbak Novi dan Mbak Arda hasilkan. Boleh dong diceritakan untuk menginspirasi. Mungkin salah satu aja yang bisa diceritakan gitu kan. Apa yang dirasa ini, wah ini masterpiece. Masterpiece-nya ini. Yang dibuat masih kayak apa ya, kayak yang kalau di UMY kan ada kan kayak UMY terus ya mungkin program ya mungkin salah satu lah ya yang mungkin itu dari Mbak Adani sendiri dilakukan gitu mungkin, atau dari karya publikasi ya. Kalau inovasi itu kayak luas gitu ya. Kayak kalau kita bilang inovasi itu orang-orang tertekan tuh karena melihat, jangan-jangan yang harus bagaimana gitu kan kalau inovasi. Tapi kalau misalnya inovasi yang dimaksud itu bisa berupa capaian atau karya, yang paling ini bagi saya itu memang yang publikasi. Scopus gitu ya? Ya karena ada beberapa gitu ya tulisan saya yang sudah saya mulai sejak saya masuk pertama kali di perguruan tinggi, dan saat itu saya paham betul tentang catur dharma. Kalau kita harus ada penelitian gitu ya, nah di situ candunya di situ. Kemudian saya pikir ketika publikasi di jurnal-jurnal terindeks berreputasi ya, baik nasional, itu kayaknya alhamdulillah sudah gitu ya. Nah yang paling berkesan itu memang publikasi terakhir saya yang 2020 ya kalau nggak salah, itu
Karena apa? Setiap kali ada notifikasi tulisan saya disitasi, Di kalau email itu ya. tulisan, ya, jadi kalau internasional di jurnal internasional, apalagi dia bereputasi, itu memang cepat sekali untuk disitasi. Akan lebih banyak yang mensitasi daripada kita publish-nya di jurnal yang apa namanya yang nasional gitu ya. Jadi itu lebih ini. Dan itu tuh berlangsung terus-menerus ketika ada notif tulisan Anda disitasi itu happy lagi gitu ya. Nanti ada itu karena setiap mengutip, ada yang mengutip tuh kita ada notifnya gitu Mas Erik. Jadi itu yang kayak ya Allah udah lama banget gitu ya, udah tahun 2020, sekarang 2023 kok nggak ada karya lagi. Nah itu sebenarnya yang paling berkesan itu kalau saya Ya, pribadi. Ya karena seneng ya kalau udah disitasi tuh mending di email tuh. Iya, iya Terus ditulis. Dilihat-lihat. Kayak citasi sebagai warning juga ya. Iya, Ini tulisanku 2020 loh, gitu. Sekarang 2023. Berarti kan harus buat lagi gitu kan. Iya, itu yang menurut saya capaian saya yang paling berkesan bagi Dan saya. memang tantangannya kalau kita sudah ada merasa kayak punya motivasi, aku harus sampai ke sini publikasinya. Pas itu selesai tuh, itu yang paling berat sebenarnya. Karena kita harus buat tujuan yang lain, yang baru gitu kan. Setelah udah capaian saya sih jujur pengen ya, cuman kemarin mau ke arah situ langsung pangkas saya. Nggak bisa. Gitu. Dari Mbak Novi, Mbak? Yang namanya inovasi itu sebenarnya bisa jadi kita adalah ATM dari teman-teman gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi ketika kita membuat inovasi tidak kemudian selalu ini benar-benar kita bikin orang lain belum pernah bikin nih gitu. Tapi memodifikasi yang sudah orang lain bikin itu juga bisa. Atau di tempat orang lain sudah ada, kemudian kita ini menjadi sesuatu yang baru di tempat kita dan kita modifikasi di beberapa hal dan sukses maksudnya sampai sekarang masih berjalan. Menurut saya kalau sesuatu yang saya lakukan dan masih ada terus gitu ya, ini nih pelatihan literasi informasi di UMY. Karena awalnya memang ada sebelumnya, saya bergabung di perpustakaan UMY 2014 ya. Sebelumnya, iya 2014 awal Januari gitu. Sebelumnya ini kayak magang karena studi lanjut kemudian magang. Sebelumnya di kantor lain di UMY gitu ya, di Biro Humas. Nah, 2014 saya menjadi pustakawan, itu program yang saya lakukan pertama kali ini literasi informasi. Sebelumnya udah tapi ngundang orang lain. Nah, saat itu saya mulai mencoba menggarap latihan literasi informasi yang masih sangat-sangat sederhana saat itu. Bagaimana mengakses Google Scholar dengan bolehan operator gitu-gitu ya. Kemudian alhamdulillah sampai yang sekarang ini materinya sudah semakin kompleks, semakin banyak. Kemudian juga tim alhamdulillah semakin kuat gitu ya. Kemudian ada mimpi-mimpi besar lain terkait dengan literasi informasi yang memang awalnya nih dari literasi informasi gitu. Jadi itu yang menurut saya sesuatu yang saya lakukan dari awal di perpustakaan kemudian sampai sekarang ada dan sepertinya ini seperti tidak akan habis, tidak akan ada habis inovasinya karena kita akan melakukan banyak hal baru, banyak hal baru lagi. Misalnya sekarang materinya sudah sampai ke Fosure. Artinya pustakawan kemudian belajar ke arah sana. Entar kemudian masuk juga ke NGIVO, Smart PLS dan lain sebagainya. Pustakawan harus belajar ke sana. Kemudian ke Scopus dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pustakawan akan belajar. Jadi nggak akan berhenti nih pelatihan literasi informasi. Ranahnya akan semakin meluas gitu. Pustakawan juga akan semakin lebih pintar lagi. Kemudian yang kita layani ini kan ganti-ganti gitu ya. Iya benar dosen dan mahasiswa. Tapi kalau dosen materinya nambah nih. Kalau mahasiswa orangnya ganti nih gitu. Jadi kan ini menjadi tantangan terus-menerus buat kita dan ini bukan sesuatu yang di istilahnya tempat lain nggak ada loh, enggak juga gitu. Di tempat lain ada, tapi kita lakukan di sini dengan disesuaikan dengan kebutuhan kita dan insya Allah berkembang lebih baik. Karena kita harus mengikuti keluhan atau kebutuhan. Mohon maaf. Oke.
Mau pertanyaan terakhir? Oh, enggak ya. Oke, mungkin itu aja. Wah, ini banyak sekali tadi. Jadi kalau ngomongin inovasi itu kan kita melihat dari kebutuhan mahasiswa, dosen kalau di ranah perguruan tinggi ya, kalau di sekolah juga melihat dari kebutuhan guru dan siswa. Terus kita ramu ya. Kita ramu gimana caranya membuat inovasi yang itu menjawab kebutuhannya mereka gitu. Dan jangan lupa kalau kita ngomongin belajar itu nggak ada habisnya. Jadi nggak hanya kalau kita purpose identik dengan buku, sebenarnya nggak hanya buku aja, jurnal, majalah, orang-orang sekitar kita, entah di pekerjaan ataupun di keluarga maupun di masyarakat sekitar gitu. Ini berhubung sudah durasinya sudah 1,5 jam teman-teman, mungkin semoga bisa membantu teman-teman sudah ada insight yang didapatkan dari teman-teman terkait dengan acara talk show ini dan luar biasa kita ada 2 narasumber ini yang sudah berbagi banyak hal dan mohon maaf sebenarnya pertanyaannya tuh banyak banget tapi karena keterbatasan waktu kita nggak bisa bacakan semuanya gitu. Mungkin bisa kalau pengen tahu ya mampir-mampir ke UMY boleh lah ya. Gitu ya. Oke, mungkin ada closing statement dari kedua narasumber gitu. Closing statement-nya harus dari itu. diri sendiri gitu ya. Oh, iya. Boleh mengutip dari orang lain juga boleh. Oh, dari Saya kutip dari Reza Rahardian ya. Saya lagi favorit nih sama Reza Rahardian. Ini sudah saya omongin juga di pertemuan beberapa hari yang lalu, tapi nggak apa-apa ya. Ini Reza Rahardian yang bilang ya, closing statement-nya. Orang bilang kerja itu harus pakai hati. Ya pasti. Tapi kerja pakai hati itu juga susahnya minta ampun. Karena tidak semua pekerjaan bisa membuat kita jatuh cinta. Karena kita tahu di luar sana mungkin ada sebagian orang yang bekerja pada bidang tertentu karena harus bekerja. Ini tentang survival mode, tentang bertahan hidup. Karena kesempatan itu ya harus dilakukan sebaik mungkin. Artinya teman-teman sebagai pustakawan mungkin kita sekarang ini bekerja karena untuk survival mode, mungkin sebagian. Bisa jadi. Sehingga tidak, ini bukan closing statement ya, statementnya panjang, closing paragraf gitu ya. Closing artikel kayaknya. Jadi mungkin selama ini kita seperti hanya bertahan hidup menjadi pustakawan. Tapi dengan berbaginya kami saat ini, semoga ini membuka mindset kita bahwa kita bisa banyak sekali melakukan sesuatu untuk be above average, untuk menjadi di atas rata-rata. Tidak harus menjadi juara di satu perlombaan, tapi menjadi juara untuk kita sendiri. Oke, mantap sih. Tepuk tangannya. Wah, ini kalau yang di Zoom ada 500, terima kasih. Di YouTube saya nggak tahu ada berapa. Terima kasih sudah menonton. Yang di ruangan ini ada sekitar 5.000 orang yang menonton. Terima kasih tepuk tangannya untuk 5.000 orang yang di ruangan ini. Gitu. Oke, ya nih. Mau di skip 5 menit dulu atau? Silakan Mbak Adra. Jadi gini, singkat saja ya teman-teman. Jadi Tuhan sudah kasih potensi untuk kita, maka bermanfaatlah untuk orang banyak. Masing-masing orang punya potensi yang sudah diperuntukkan Tuhan bagi kita semua. Jadi jadikan itu manfaat untuk orang banyak. Oke, jadi apa? Jadi manfaat ya. Pokoknya jadikan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, banyak itunya tuh ya. Jadi waduh. Yang penting kita berusaha kalau kita menjadi orang yang bermanfaat, otomatis banyak insight dari orang yang kita kasih manfaat dan kita sendiri yang memberi manfaat. Wah, ini mantap banget. 2 narasumber kita tuh wes. Closing statementnya luar biasa. Oke, terima kasih buat Mbak Ada dan Mbak Novi atas waktunya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga banyak insight yang didapatkan dari acara hari ini. Dan semoga bisa memotivasi teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube untuk terus belajar, membuat inovasi. Atau bisa di tahun depan kalau sudah diumumkan oleh Perpusnas, ikut. Buat nguji ya. Uji diri sendiri, melawan diri sendiri gitu.
Mungkin saya juga ikut-ikutan ya, boleh ya? Aduh, yang lain aja. Mohon maaf ya. Boleh nambah sedikit ya sebelum benar-benar closing. Karena sering orang bilang, ini karena kalau ini sekarang yang jadi ininya Mas Erik ya. Jadi kalau selama ini orang sering bilang yang lain saja, saya besok. Itu artinya sebenarnya belum bisa mengalahkan diri sendiri. Waduh. Ya, jadi ketika kita coba membekali diri sendiri kemudian bahwa oh iya saya akan berinovasi dan lain sebagainya, bukan sekali lagi bukan untuk menyiapkan diri kita menuju kepustakaan berprestasi gitu ya, tapi menyiapkan diri sendiri untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk bisa bermanfaat. Artinya ketika itu sudah terjadi, ketika ada lomba apapun gitu ya, ya sudah kita tidak menyiapkan sesuatu yang baru karena itu memang sudah ada. Jadi siap-siapnya adalah membuat inovasi baru. Iya. Silahkan ya Mas Erik. Kita awali dengan bismillah. Oke, terima kasih Mbak Novi tambahannya ini apa? Ya kalau dikatakan paksaan ada juga. Cuman paling enggak itu kan dari paksaan karena kalau kita sebagai pekerja ya, itu kalau enggak dipaksa tuh ya usaha kita untuk melakukan hal yang baru itu juga susah gitu. Kadang ada yang nggak perlu paksaan, ada yang butuh paksaan, ada yang butuh ditendang mungkin ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Ini closing statement dari saya. Ini saya mengambil kalimat dari kalau nggak salah Plato, saya lupa. Saya berpikir maka saya ada. Itu saja dari kami. Terima kasih buat Mbak Novi dan Mbak Arda atas waktunya. Semoga menginspirasi buat teman-teman. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Sampai ketemu di acara-acara perpustakaan UMY yang berikutnya. Saya Erik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang literaria. Podcast ya. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام